Udahlah, stop lah. Saya ingin mengajak kawan-kawan yang sampai dengan hari ini masih berpikir begitu untuk menghempaskan Anies dari percaturan politik 2024. Insya Allah Anda tidak akan tercapai cita-cita Anda. Ya, gini, saya kira saya setuju dengan Dedi tadi bahwa Anies itu secara pribadi akan jauh lah dari apa yang akan dituduhkan. Kalau saya ikut, saya mau melihat begini, ada dua model dukungan yang 2 hari berturut-turut. Yang pertama misalkan mengatasnamakan FPI palsu, harusnya ya saya kira karena itu memasukkan identitas orang, mestinya polisi langsung bertindak. Jadi kan cara-cara yang kotor, yang mestinya udah nggak boleh terjadi di Indonesia. Kemudian hari berikutnya, kan itu terjadi yang di Bidakara, ada pengibaran bendera HTI. Itu juga harusnya segera ditindak dong. Ketika ada membawa itu, kenapa nggak ditindak gitu loh. Kemudian akhirnya apa? Kan terkuak juga. Sebenarnya dia apa dan bagaimana caranya, bagaimana mungkin dia bisa mendukung Anies gitu loh. Ini yang cara-cara kotor yang seperti ini udah nggak boleh dilakukan. Lebih baik cobalah kalau memang kita mau mengedepankan gagasan, ya silakan depan gagasan, dan kalau perlu ada dialog gagasan antara Anies dengan calon-calon lain. Jangan dilakukan dengan kampanye-kampanye yang seperti ini. Ini sebenarnya gini, yang berwajib polisi harus segera menindak. Yang pertama kan memasukkan identitas. Yang kedua adalah mengibarkan bendera yang dianggap organisasi itu sudah dilarang. Nah, saya agak aneh juga, terkejut juga ketika misalkan hari pertama itu malah dikawal gitu ya. Kalau polisi dikawal gitu ya. Nah, kan ini menunjukkan sesuatu yang kurang elok Pak. Saya kira ya, jadi menurut saya harusnya sudahlah dihilangkan politik-politik seperti itu. Itu cara-cara itu pasti terbaca. Jangan dikira nggak terbaca, pasti terbaca cara-cara itu karena masyarakat sekarang sudah cerdas, sudah nggak bisa lagi ditutup-tutupi bahwa itu justru bukan mau menambah elektabilitas Anies, justru dia punya upaya, punya keinginan mendowngrade Anies sendiri gitu. Dugaan mau mendowngrade itu karena dilekatkan dengan bendera-bendera yang tadi dengan organisasi dilarang itu ya. Tapi Pak Taufik, kalau perkembangannya sekarang kita lihat pada hari ini terutama ketika polisi menyatakan ini bendera tauhid bukan bendera terkait dengan organisasi yang sudah dilarang begitu ya, Pak Taufik. Apakah Pak Taufik menurut Pak Taufik harusnya tetap diusut walaupun itu bukan bendera organisasi terlarang menurut kepolisian? Ya mestinya diusut dong. Yang begitu-begitu saya kira harusnya diusut supaya besok-besok tidak terjadi lagi gitu. Kan ini 2 hari berturut-turut, dan saya kira pemainnya sama itu juga. Menurut saya hari pertama juga itu, hari kedua juga itu gitu loh. Dan terbukti kan sekarang malah terkuak tuh siapa ini kemarin apa gitu loh. Kemudian rekam jejak yang bersangkutan apa gitu. Kan jadi malah tambah, menurut saya tambah tidak baik. Ini ya, saya melihatnya gini bahwa ini kan dibangun sejak kekalahan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Andaikan Anies yang kalah, saya kira nggak ada tuh. Nggak ada soal yang disebut dengan politik identitas gitu. Ini kan mereka yang menempelkan karena kalah itu. Dan coba kita perhatikan orangnya itu juga. Sejak pilkada sampai dengan hari yang kemarin. Tadi yang Anda sebutkan bahwa ketika ini dilakukan, kemudian langsung bukan main itu. Akun-akun itu terus memproduksi. Dan saya kira
eh, kita sepakat lah ya bahwa ke depan kita sudah hilang. Nah, bagaimana cara menghilang? Saya kira nggak. Kalau mereka pasti akan terus, karena melihat elektabilitas Anies yang belum ngapa-ngapain, terus kok masuk dalam lingkaran ngapain? Anies nggak punya partai, nggak ngapa-ngapain. Nah, yang tumbuh, relawan-relawan yang tumbuh itu adalah organik, orang yang simpatik. Nah, tiba-tiba muncul yang seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya kalau kita mau menutup soal ini, maka seluruhnya punya tanggung jawab, aparat punya tanggung jawab. Kemudian yang begini-gini harusnya kan udah dilakukan tindakan. Kenapa dibiarkan terus-menerus? Akhirnya berkembang terus. Bayangkan ini udah hampir 5 tahun loh berkembang seperti ini. Dan itu tidak sadar-sadar bahwa melabelkan itu pada Anies adalah sesuatu yang keliru. Nggak ada bakat Anies untuk itu. Saya kira semua kalau orang kenal Anies, orang akan mengatakan sama dengan saya. Nggak ada bakat Anies gitu. Yang kedua, berikutnya saya ingin mengatakan begini. Ke depan, seluruhnya saya kira bangsa ini harus sepakat bahwa gelaran kampanye-kampanye kotor, cara-cara kotor, cara-cara yang kurang berakal, itu dari sekarang harus sudah dihentikan. Saya yakin kalau sama-sama kita lakukan, berhenti. Tapi kalau enggak, ya dia terus-terus nih. Terus itu ya, sampai pada satu ketika, misalnya Anies tidak dapat kereta, berhenti itu. Saya berani menjamin seperti itu gitu loh. Maksudnya kalau tidak dapat kereta itu maksudnya tidak ada partai yang mengusung begitu ya? Mengusung, nggak ada lagi tuh orang begitu. Oh, jadi memang sengaja menyasar nama Anies itu apapun caranya maksudnya kali ini begitu ya Pak Taufik? Kenapa? Dia belajar dari peristiwa Pilkada DKI. Dan ini kan orangnya nggak jauh. Itu juga gitu loh orang. Ini yang saya kira sebenarnya bisa berbahaya untuk bangsa ke depan. Ini kan yang menumbuhkan perpecahan. Harusnya semua itu dan segera dilakukan tindakan-tindakan terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini. Bayangkan aja, yang punyanya, yang asli mengatakan saya enggak. Yang organisasi itu sendiri ya sudah ngomong bahwa enggak ya. Terus ini kan pemalsuan. Yang kedua biasanya pemalsuan itu nggak akan sempurna. Contoh waktu hari pertama itu, ya. Rasanya kalau kita lihat rekam jejak, misalnya FPI itu jarang sekali perempuan masuk dalam gerakan itu. Ini ada perempuan pakai celana jeans, kemudian selesai demo, ya. jilbabnya dibuka, gitu-gitu. Nah ini kan terkuak sendiri pada akhirnya. Ada pengakuan lagi dibayar sekian. Nah, kemarin juga begitu. Udahlah, stop lah. Saya ingin mengajak kawan-kawan yang sampai dengan hari ini masih berpikir begitu untuk menghempaskan Anies dari percaturan politik 2024. Insya Allah Anda tidak akan tercapai cita-cita Anda. Karena ada labeling Anies di situ, nggak ada. Gimana tadi saya setuju bahwa Anies dari para Madinah. Para Madinah kan labelnya nggak ada radikal. Zamannya Nurholis Majid itu, para Madinah itu paling saya kira paling liberal itu. Ya, udah gitu dia kalau dia kan sekolahnya di Amerika, jadi rasanya agak jauh nempelin itu. Itu yang saya kira menempelkan sesuatu yang keliru. Ya. Nih, harusnya sudah selesai itu urusan percebongan, urusan perkampretan harusnya sudah selesai. Kenapa? Tadi kan disampaikan bahwa dengan jiwa besarnya Pak Prabowo masuk ke dalam gitu. Ini kan menarik nih, Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan gitu ya. Kemudian jangan lupa loh, Pak Anies itu dulu bagian dari pemerintahan yang sekarang kan. Jadi kalau itu disadari secara hati nurani yang lurus, ya, jernih ya. Jadi lagi begitu gitu loh. Ya. Dan saya harapkan para buzzer itu sebaiknya mari kita berpikir untuk kepentingan bangsa lah gitu ya. Bahwa 2024 momentum kita untuk bangkit. Kenapa? Karena sekarang ini kan kita baru saja berhadapan dengan
COVID gitu. Karena itu kekuatan bersama itu menjadi utamanya. Terima kasih.